Saat bersabar menghadapi berbagai masalah, berdoa adalah hal yang harus dilakukan. Kemana kita akan mengadu jika tidak kepada Allah? Kemana kita akan melarikan masalah kita jika bukan kepada Allah? Karena hanya Allah lah yang dapat memberikan pertolongan. Ia yang maha bisa, karena Ia yang maha menciptakan semua yang ada pada kita. Ia yang menciptakan, Ia yang mengatur. Maka mintalah kepadanya bantuan pertolongannya. Melalui apa? Melalui doa dan usaha. Doa dan usaha serta sabar dan segala sifat-sifat yang baik harus kita ikut sertakan, supaya segala sesuatu berjalan dengan penuh keindahan. Segala hal yang menimpa kita terjadi atas izin dan kehendak Allah Ta'ala, dan sangat mudah sekali bagi Allah membuat manusia kaya, dan sangat mudah pula bagi Allah untuk mengambilnya kembali. Namun di balik semua kejadian itu selalu ada kebaikan baginya. Doa adalah pendamping manusia dalam menjalani kehidupan. Doa akan menjadi efektif apabila dengan doa kita sanggup mengubah diri. Diperlukan sadar untuk kita mau merubah diri. Tapi kalau kita tidak sadar-sadar, kita terlalu terkurung oleh keegoisan diri sendiri yang tidak mampu melihat di mana celah kita, ya sangat sulit sekali kita untuk mengubah diri. Karena untuk mengubah diri sangat dibutuhkan sadar diri. Ibarat tanaman, kekuatan kita untuk mengubah diri dalam bibitnya, sementara doa adalah pupuknya. Pupuk akan membuat bibit tumbuh sedemikian pesat dan berbuah banyak dengan buah dan daun yang lebat. Namun bila kita terus-menerus menebar pupuk tanpa sedikit pun bibit yang ditanam, apa yang akan tumbuh? Demikian dikatakan A'agim tentang kekuatan doa. Kita banyak meminta dan banyak pula berharap kepada Allah. Namun sibuknya meminta kadang membuat kita tak sempat menilai diri sendiri. Padahal kalau kita meminta dan berakibat kita mengubah diri, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Doa itu sebetulnya adalah penggiring agar kita bisa mengubah diri. Jika kita tidak pernah mau mengubah diri menjadi lebih baik, tentu ada yang salah dengan permintaan kita. Sebuah riwayat yang diceritakan Ibnu Husain kiranya patut kita renungkan, isinya tentang firman Allah, demi kemuliaan dan kebesaranku, dan juga demi kemurahan dan ketinggian kedudukanku di atas arsy, aku akan mematahkan harapan orang yang berharap kepada selain aku dengan kekecewaan. Akan aku patahkan, akan aku pakaikan kepadanya pakaian kehinaan di mata manusia. Aku singkirkan ia dari dekatku, lalu kuputuskan hubunganku dengannya. Mengapa ia berharap kepada selain aku ketika dirinya sedang berada dalam kesulitan? Padahal sesungguhnya kesulitan itu berada di tanganku dan hanya aku yang dapat menyingkirkannya. Mengapa ia berharap kepada selain aku dengan mengetuk pintu-pintu lain, padahal pintu-pintu itu tertutup? Padahal hanya pintuku yang terbuka bagi siapapun yang berdoa memohon pertolongan kepadaku. Siapakah yang pernah mengharapkan aku untuk membalas kesulitannya? Siapakah yang pernah mengharapkan aku untuk menghalau kesulitannya, lalu aku kecewakan? Siapakah yang pernah mengharapkan aku karena dosa-dosa yang besar, lalu aku putuskan harapannya? Siapakah pula yang pernah mengetuk pintuku lalu tidak aku bukakan? Aku telah mengadakan hubungan yang langsung antara aku dengan angan-angan dan harapan semua makhluk.
Akan tetapi, mengapa mereka malah bersandar kepada selain aku? Aku telah menyediakan semua harapan hamba-hambaku, tetapi mengapa mereka tidak puas dengan perlindunganku? Dan aku pun telah memenuhi langitku dengan para malaikat yang tiada pernah jemu bertasbih kepadaku. Lalu aku perintahkan mereka untuk tidak menutup pintu antara aku dan hamba-hambaku. Akan tetapi mengapa mereka tidak percaya terhadap firman-firmanku? Tidakkah mereka mengetahui bahwa siapapun yang ditimpa oleh bencana yang aku turunkan, tiada yang dapat menyingkirkannya kecuali aku? Akan tetapi mengapa aku melihat ia dengan segala angan-angan dan harapannya itu selalu berpaling dariku? Mengapakah ia sampai tertipu oleh selain aku? Aku telah memberikan kepadanya dengan segala kemurahanku apa-apa yang tidak sampai harus diminta. Apa-apa yang tidak sampai harus diminta, ketika semua itu aku cabut kembali darinya. Lalu mengapa ia tidak lagi memintanya kepadaku untuk segera mengembalikannya, tetapi malah meminta pertolongan kepada selain aku? Apakah aku memberikan sebelum diminta? Apakah aku yang memberi sebelum diminta, lalu ketika dimintai tidak aku berikan? Apakah aku ini bakhil sehingga dianggap bakhil oleh hambaku? Tidakkah dunia dan akhirat itu semuanya milikku? Tidakkah semua rahmat dan karunia itu berada di tanganku? Tidakkah dermawan dan kemurahan itu adalah sifatku? Tidakkah hanya aku tempat bermuara semua harapan? Dengan demikian, siapakah yang dapat memutuskannya daripadaku? Apa pula yang diharapkan oleh orang-orang yang berharap? Andaikan aku berkata kepada semua penduduk langit dan bumi, mintalah kepadaku, aku pun lalu memberikan kepada masing-masing orang pikiran apa yang terpikir pada semuanya. Dan semua yang kuberikan itu tidak akan mengurangi kekayaanku. Meskipun sebesar debu, bagaimana mungkin kekayaan yang begitu sempurna akan berkurang, sedangkan aku mengawasinya? Sungguh alangkah celakanya orang terputus dari rahmatku. Alangkah kecewanya orang yang berlaku maksiat kepadaku dan tidak memperhatikan aku, serta tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, seraya tiada yang malu kepadaku. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Bila Allah berkehendak, segala sesuatu bisa terjadi. Maka mintalah hanya kepadanya,